Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basit Priyadi, calon guru penggerak dari Kabupaten Pasuruan di SDN Bulu Kandang 2, Kecamatan Lumbang. Saya Muhammad Aji Slamet, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri Winongan, Kabupaten Pasuruan. Saya Febrian Eko Surdiantoro, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ngrati. Saya Subhan dari SDN Nguling 1, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 181 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, siap melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Basit. Apa kabar Pak Subhan hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Ya, kami bertiga dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan di kelas 181 akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu proses kucing ya. Dalam hal ini supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri selaku observer, saya Abdul Basit Priyadi dari SDN Bulu Kandang 2, Kecamatan Lumbang. Saya Subhan dari SDN Nguling 1, Kecamatan Nguling, wilayah paling timur dari Kabupaten Pasuruan. Sedangkan saya Muhammad Aji Slamet dari SMK Negeri Winongan, Kabupaten Pasuruan. Untuk itu yang pertama dalam melakukan proses kucing ini, yang mana tentunya harus bisa memahami proses kucing ini ya Pak Subhan ya. Siap. Ada beberapa penilaian dari praktik saya, yaitu tentang tahapan yang pertama ada tahapan pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi ya. Kemudian yang terakhir di mana ada pasca observasi itu yang mana nanti Pak Subhan kita bersama-sama merefleksikan apa yang sudah panjenengan kembangkan, apa dan kompetisi apa yang Bapak Subhan kembangkan kembali pada proses kucing kali ini ya. Siap. Oke, kali ini saya mengajukan memberikan pertanyaan kepada Pak Subhan. Sebelumnya tahu ya alur tirta? Siap. Tentang rubrik penilaian terlebih dahulu tentang alur tirta ya. Yang pertama ada prinsip-prinsip dari dalam coaching itu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Pak Subhan yang pertama, kompetensi apa yang nantinya akan Bapak Subhan kembangkan? Nah, terkait kompetensi di sini ada 3 Bapak, Yeah. yaitu kompetensi yang pertama mendengar secara aktif, yang kedua kehadiran penuh terhadap kucing nanti, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot bagi si kucing. Ya, dari ketiga kompetensi ini ya, yang manakah yang Bapak akan lebih spesifiknya? Ya, itu saya nanti akan melakukan apa ini Pak? Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, bagi mengajukan kucing. Jadi lebih spesifiknya itu Ya, mengajukan pertanyaan berbobot pada kucing ya, Pak Subhan ya.
Untuk itu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana indikator yang pengen Bapak kembangkan nantinya? Terkait indikator Bapak si kucing nanti yang saya ingin inginkan menemukan potensi dan solusi tentang masalah yang dihadapi oleh si kucing yang pada hal ini Pak Aji nanti. Ya Pak Aji. Oke, baik kalau begitu ini sebelum melakukan proses kucing ini nantinya kita berharap bisa memunculkan kreativitas kita ya Pak Subhan ya. Untuk itu apa perlu ada yang ditanyakan Pak Subhan dari proses kali ini? Sudah cukup. Sudah cukup. Monggo. Terima kasih. Pak Subhan langsung saja. Baik, terima kasih Pak Basit atas waktunya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Subhan. Iya, gimana ini kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Ya, tapi ada sedikit hal yang memang saya hadapi saat ini Pak Subhan. Gitu ya. Apa-apa ini Pak Haji? Iya, jadi saya itu sekarang lagi dilema Bapak. Jadi siap. Ada hal-hal yang saat ini yang mengganjal dalam pikiran saya, yang dimana itu juga akan mempengaruhi kesehatan saya Bapak. Ya. Siap. Salah satunya jarak antara rumah dan sekolah ini cukup jauh Bapak, sehingga naik apa Pak Haji dari rumah? Naik motor Bapak, sepeda motor. Iya, jadi dengan jarak yang lumayan jauh ini juga sedikit menguras tenaga saya ketika sudah di sekolah, betul. Sehingga banyaknya tugas tambahan, belum lagi tugas utama sebagai seorang guru yang harus selalu hadir di dalam kelas membersamai anak-anak, ini lumayan cukup terganggu Bapak. Itu yang saat ini yang membuat saya sedikit dilema Bapak. Gitu ya. Waduh, Pak Haji ini menempuh jarak berapa kilo? Ya kalau pulang pergi sih Bapak itu bisa sampai 90 sampai 100 kilo Bapak. Lumayan jauh ya Iya, Pak Haji bener, dari Bapak. rumah ya. Betul kata Pak Haji nih, kalau dari rumah sudah menempuh perjalanan sangat jauh tentunya akan mengganggu konsentrasi Pak Haji. Iya, benar Bapak, benar. Juga akan mengganggu kesehatan Pak Haji. Benar, lebih fokus lagi di jalan. Terus selama ini Pak Haji dari sekolah, dari rumah ke sekolah ditempuh dengan jauh itu, apa ada pemikiran hal yang lain Pak Haji untuk menyiasati jarak itu? Ada sih Bapak, mungkin untuk beberapa waktu ke depan ini saya ada sedikit pemikiran ingin mencari rumah singgah lah Pak. Iya. Rencana saya itu tidak jauh dari sekolah. Betul. Harapan saya kalau seandainya saya itu capek atau lelah atau ketika banyak kegiatan di sekolah itu saya bisa bersinggah dulu di rumah singgah itu Pak. Karena kalau saya ingin membawa keluarga saya mendekati sekolah, kebetulan istri saya juga berdinas di salah satu instansi yang ada di Pasuruan sebelah barat Bapak. Oh gitu ya. Sama-sama berdinas. Jadi kalau untuk mau pindah itu kan butuh waktu malah Bapak. Istri yang jauh nanti. Iya, gitu benar, ya. Bapak, jadi di dalam posisi ini Pak Haji mengambil keputusan bahwa Pak Haji ini kan sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, itu adalah pilihan yang betul. Kalau Pak Haji ingin ada di rumah singgah, ini jadi ingat saya sendiri Pak Haji. Iya, saya juga perjalanan juga jauh. Rumah singgah, seingat saya pilihan yang tepat lah, pilihan yang betul. Tapi Pak Haji gimana kalau menurut Pak Haji ke depan? Kalau menurut saya sih untuk sementara itu yang dalam rencana saya ke depan, Pak. Jadi ini sih belum terrealisasi karena ini masih dalam kondisi yang cukup dilema bagi saya untuk saat ini. Ya salah satu pemikiran saya atau solusi jangka pendek saya itu ingin mencari rumah singgah, entah itu kontrak, entah itu ngekos ataupun cari-cari referensi yang lain lah Pak. Betul. Tapi terkait pemikiran Pak Haji tentang rumah singgah ini juga harus keluarga juga dilibatkan dalam pemikiran ini. Jadi Pak Haji tidak berpikir sendiri atau tidak hadir dalam permasalahan sendiri kan gitu Pak Haji ya. Sama saya juga seperti itu Pak Haji. Tapi pemikiran Pak Haji ini bagus sekali tentang rumah singgah. Terbesit juga di pikiran saya. Nanti saya juga akan di rumah singgah karena terkait dengan jauhnya juga, kondisi badan juga harus diperhatikan. Nah, itu Pak Haji dengan kaitnya rumah singgah itu, apa Pak Haji sudah
apa ya, memikirkan secara matang dengan keluarga, dengan diri Pak Haji sendiri tentunya. Iya benar Pak. Sebenarnya semua itu ada plus minusnya Pak. Betul, Jadi, betul. kalau seandainya saya setiap hari pulang pergi dengan jarak yang sebegitu jauh, selain saya yang lelah, capek, kurang fokus dalam bekerja, ya. Tapi positifnya saya ketemu keluarga setiap hari, Bapak. Betul. Meskipun dalam waktu yang cukup pendek, ya. Karena capek sudah capek. Akan tetapi kalau seandainya saya di rumah singgah, ya dilema juga. Saya harus meninggalkan keluarga juga. Jadi untuk saat ini ya kembali lagi ke apa yang saya rasakan di awal. Saya cukup dilema untuk saat ini, Bapak. Betul. Nah, dari apa ya, maksud saya gonjang-ganjing pemikiran Pak Haji itu ke depannya bisa apa ya, bisa benar-benar jadi suatu keyakinan Pak Haji. Langkah-langkah apa ya yang akan Pak Haji lakukan? Iya, kalau untuk saat ini yang saya utamakan yaitu salah satunya komunikasi dengan keluarga. Komunikasi dengan keluarga. Iya, saya selalu berkomunikasi dengan keluarga. Saya meminta pengertian terutama pada istri, Bapak, tentang jalan yang ditempuh Pak Haji, kesehatan Pak Haji. Namun itu benar sih Pak Haji, kalau Pak Haji dekat dengan sekolah, tentunya Pak Haji punya ruang yang lebih besar, ruang lebih banyak, waktu lebih banyak di antara dua belah pihak Pak Haji. Iya, di sekolah dan keluarga. Tentunya di rumah singgah itu nanti Pak Haji kan akan merasa nyaman. Kalau memang perlu komunikasi dengan keluarga bisa video call. Sekarang kan seperti itu Pak Haji. Iya benar Bapak, benar. Ya untuk saat ini sih saya harapannya sih semua itu balance Bapak. Betul. Keluarga dan tugas. Pekerjaan, kebetulan saya di tempat kerja juga cukup banyak tugas tambahannya. Nah, itulah. Itu juga lumayan apa itu namanya membebani pikiran saya. Sebenarnya bukan beban, lebih banyak itu ketanggung jawab. Jawab yang bagaimana saya bisa menjalani, bagaimana saya bisa menyelesaikan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab yang sepenuh-penuhnya. Artinya saya di sini ingin kembali lagi Pak ya, apa yang memang itu menjadi tanggung jawab saya akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, baik itu tanggung jawab di tempat kerja atau tanggung jawab sebagai seorang suami atau sebagai kepala keluarga. Iya, tepat sekali. Itu. Mungkin benar yang dikatakan Pak Subhan tadi, mungkin untuk beberapa waktu dekat ini tidak ada salahnya kalau seandainya mencari rumah singgah itu. Mungkin akan lebih fokus juga ke sekolah. Selain itu juga kalau seandainya merasa kangen ataupun merasa rindu dengan keluarga bisa, mungkin kan itu gak setiap hari kita di rumah singgah. Mungkin kalau seandainya kondisi lagi capek saja. Tapi kalau kondisi kita lagi fit ya, ataupun kondisi kita is okay, kita mau perjalanan, jadi mungkin kita lebih banyak pulangnya, artinya seperti itu. Tapi kalau kita punya rumah singgah, paling tidak kalau kita capek, kalau kita lelah, kita tahu mana yang kita harus tuju ya. Kalau kita memaksakan untuk langsung pulang ke rumah, terlalu berbahaya juga Bapak. Karena betul. Beberapa kejadian kondisi di jalan itu seperti itu Bapak. Kita juga harus memikirkan kesehatan dan keselamatan kita juga Pak Subhan. Sangat luar biasa Pak Haji nih. Ini waduh sangat luar biasa bener nih Pak Haji. Itu jadi motivasi saya juga ke depannya untuk menyiasati lah bagaimana saya bersikap antara keluarga dan dinas saya. Luar biasa Pak Haji. Jadi memang rumah singgah itu kita gunakan kalau pas kita benar-benar capek, dengan memberi kabar keluarga di rumah bahwa malam ini tidak bisa pulang terkait kondisi fisik dan juga tugas tambahan yang diberikan. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji luar biasa. Ini sebuah motivasi juga bagi saya Pak Haji. Sangat-sangat luar biasa. Ya, gimana Pak Haji? Ya, alhamdulillah Pak Subhan, setelah kita diskusi cerita ini, saya sedikit mendapatkan pencerahan. Nyaman. Yang dimana saya yang awalnya sedikit galau, setelah ngobrol sama Pak Subhan, saya merasa nyaman. Luar biasa. Pak Haji juga luar biasa ini. Sangat-sangat luar biasa. Juga dapat memotivasi saya juga ke depannya gimana tentang permasalahan tempat dinas dan keluarga ini. Wah, ini termasuk gambaran bagi saya juga nih Pak Haji.
Iya, Pak Haji, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ya, Subhan. ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. kunjungan hari ini. Sama-sama Pak Haji. Ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu yang bagus, Ya. ada waktu yang lebih baik, kita bertemu lagi. Insya Allah. Siap, Insya Allah, Pak gitu Subhan. Pak Haji ya. Ya. Ya, Betul. terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Subhan, Ya, sama-sama. Wah, luar biasa diskusi pada kegiatan siang hari ini ya. Siap, siap Pak. Pak Subhan dan Pak Haji ya sudah menemukan solusi apa yang kita lagi bersama ya. Ya, betul. Sehingga menemukan solusi tadi memang Pak Haji tadi kan intinya rumah singgah ya. Iya, betul, betul Pak Haji di apa ya? Ingin memberikan ruang yang baik untuk dirinya dan keluarga. Mungkin sebelum saya mengawali proses pasca observasi itu ya, Pak Subhan, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Subhan ya. Siap, siap. Gimana performanya tadi Pak Subhan kira-kira? Performanya sangat menarik. Iya. Gini Bapak, dalam kegiatan ini kita itu harus apa ya, nyaman dulu lah. Membuat orang nyaman, suasana yang nyaman, tenang, terutama di diri kita. Sebagai coach harus benar-benar memperhatikan permasalahan apa yang ada pada Guci. Saya sudah mengamati prosesnya Bapak Subhan untuk prosesnya Guci kepada Bapak Haji sudah sejalan dengan alur tirta tadi ya. Siap, Yang siap, pertama siap. tujuan, yang ketiga identifikasi masalah sudah, rencana sudah, tanggung jawab sudah kepada Ya. Bapak Haji ya. Untuk pertanyaan kedua, indikator ketercapaian apa yang Bapak inginkan tadi, Mas? Indikator yang tujuan tadi itu dapat apa ya, memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah apa solusi kepada Guci dengan memancing Guci untuk memberikan solusi pada dirinya sendiri. Wah, luar biasa. Siap. Diskusi pada siang hari ini. Siap, ya, siap, siap, siap. Apakah sudah sesuai dengan proses alur tirta menurut panjenengan, Pak Subhan? Sudah sangat sesuai apa yang kita lakukan, sudah sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Baiklah, seperti itu proses supervisi saya Siap, dengan siap. Bapak Subhan. Siap Pak Basit. Dalam proses kali ini sudah saya amati, sudah berjalan dengan sesuai alur tirta ya. Ya. Untuk yang terakhir, saya mengapresiasi kegiatan kucing pada panjenengan ya selaku coach dan Bapak Haji selaku Guci ya. Saya mengapresiasi, senang sekali saya berdiskusi. Siap Pak berbagi, Basit. Ya, dengan sama-sama. Bapak Haji juga. Saya sudah mendengar tadi prosesnya Bapak Haji, gimana keluhannya tadi, ada solusi yang terbaik dari Bapak Haji selaku Guci. Ya, untuk itu kami akhiri proses supervisi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, woi, keren hoy.